Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget. Sebuah fabel modern yang bisa bantu kita ngelihat bedanya dua pola pikir yang sering banget kita temui, mentalitas pengemis dan mentalitas parasit. Yuk, langsung kita bedah aja. Coba deh, ingat-ingat kita semua pasti pernah kan ketemu orang yang kayaknya selalu aja butuh sesuatu. Entah itu butuh bantuan, pinjaman, atau sekedar minta ditraktir. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran mereka? Kalau dilihat sekilas sih mereka kayaknya sama-sama butuh pertolongan ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, cara mereka mikir dan bertindak itu ternyata beda banget. Biar gampang, kita bakal pakai perumpamaan cerita tentang seekor kucing liar dan seekor burung cucuk. Oke, kita mulai dari karakter yang pertama ya. Kenalan dulu nih sama si kucing liar. Kucing ini bakal jadi gambaran yang pas banget buat apa yang kita sebut mentalitas pengemis. Jadi, ini nih kuncinya. Dasar dari mentalitas pengemis itu adalah kepercayaan. Kalau di dunia ini tuh banyak orang baik yang hatinya gampang tersentuh kalau lihat penderitaan. Mereka yakin banget kalau rasa iba itu adalah tiket buat dapetin bantuan. Nah, strateginya itu spesifik banget dan semuanya tentang penampilan. Persis kayak kucing liar yang pasang muka melas biar dikasih makan. Orang dengan mentalitas ini bakal sengaja bikin diri mereka kelihatan menyedihkan. Tujuannya jelas, buat mancing simpati biar orang lain ngasih secara sukarela. Nah, sekarang kita pindah ke karakter kedua kita. Ini dia si burung cucuk, hewan yang benar-benar menggambarkan mentalitas parasit dengan sangat baik. Wah, di sini nih perbedaannya kelihatan tajam banget. Mentalitas parasit itu nggak mainin rasa kasihan. Justru sebaliknya, mereka bergerak atas dasar hak. Mereka percaya kalau orang lain yang hidupnya lebih enak, itu wajib hukumnya buat bantu mereka. Jadi ini bukan soal kebaikan hati, tapi soal kewajiban. Coba deh perhatiin strateginya, beda total sama si kucing. Mereka nggak perlu kelihatan kasihan. Mereka justru bangun cerita di kepala mereka dan di kepala kita kalau mereka itu korban keadaan dan orang lain punya tugas buat nolong. Makanya, mereka sama sekali nggak ada malu atau sungkan buat minta, seolah-olah itu emang udah hak mereka. Oke, kita udah kenalan sama dua karakter ini kan? Biar makin nempel di kepala, gimana kalau kita sandingkan mereka langsung? Perbandingan ini bakal bikin perbedaannya jadi makin jelas. Lihat deh, kontrasnya benar-benar kelihatan. Dari penampilan aja, si kucing sengaja kelihatan sengsara. Sementara si burung cucuk santai aja kelihatan normal. Keyakinan intinya juga geser. Dari semoga ada yang kasihan sama aku, jadi pokoknya ada yang wajib bantu aku. Nah, perbedaan paling dasarnya ada di alat emosional yang dipakai. Yang satu mancing simpati, yang satu lagi menciptakan rasa wajib atau bahkan rasa bersalah. Terus, apa dong pelajaran dari cerita kita ini? Kenapa sih kita perlu banget paham bedanya si kucing dan si burung cucuk ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya deh. Kelihatannya emang sama-sama menerima sesuatu dari orang lain, tapi motivasi dan cara berpikir di baliknya itu, wah, beda dunia. Yang satu memohon belas kasihan, yang satunya lagi menuntut sebuah hak. Nah, ini bagian yang paling penting dan harus kita garis bawahi ya. Ini tuh bukan cuma soal sifat jelek atau kebiasaan buruk aja. Beberapa sumber bahkan bilang kalau kedua pola pikir ini bisa jadi tanda adanya isu kesehatan mental. Artinya, kita memahami ini bukan buat memaklumi perilakunya, tapi buat sadar kalau mungkin ada masalah yang lebih dalam yang perlu ditangani. Sebagai penutup, coba yuk kita renungkan sebentar. Berdasarkan penjelasan tadi, karakter mana nih yang kayaknya lebih sering kamu temui? Si kucing liar yang memelas atau si burung cucuk yang penuh tuntutan? Mengenali bedanya itu bukan cuma ngebantu kita dalam bergaul loh, tapi juga buat melindungi diri kita dan menetapkan batasan yang sehat. Oke, sampai di sini dulu ya. Jaga diri baik-baik.